Di sebuah ruang sedap malam, RSUD Perpati Kusuma akan dilakukan ronde keperawatan. Terdapat pasien yang akan dilakukan ronde keperawatan adalah Nyonya Siska, usia 50 tahun dengan diagnosa medis kanker paru dan efusi pleura. Telah dilakukan kemoterapi dan water seal drainage. Permisi Ibu, perkenalkan nama saya Novenda yang akan merawat Ibu. Bagaimana Ibu keadaannya? Saya merasakan sakit di bagian dada sus, dan saya juga sulit tidur semalaman. Baik Ibu, di bagian dada ya? Iya sus, saya tidurnya kurang nyenyak dan sering merasa mual-mual sus. Baik Ibu, saya akan meminta persetujuan ya Bu. Persetujuan apa ya, Sus? Jadi begini Bu, untuk menindaklanjuti masalah penyakit yang masih dirasakan Ibu Siska, kami berencana untuk melakukan ronde keperawatan yang nantinya masalah yang belum terselesaikan ini akan dicari solusinya oleh dokter ahli dan tim medis lainnya. Untuk itu, jika Ibu dan keluarga bersedia, dapat mengisi formulir persetujuan tindakan ini. Baik sus, saya bersedia. Baik, kalau begitu, Ibu silakan tanda tangan formulir persetujuan ini. Ini nih. Di sebelah mana sus? Baik Bu, Mbak, kalau itu saya dan perawat Nesi kembali ke ruangan ya. Yesus, makasih ya, Sus. Setelah mendapatkan persetujuan dari pasien, kemudian perawat profesional menuju ke ruangan perawat untuk memberikan tugas kepada perawat pelaksana. Baik, semuanya sudah berkumpul. Seperti yang sudah direncanakan, kita akan melakukan tahap ronde keperawatan. Pasiennya adalah Ibu Siska. Ibu, saya rasa bagus jika pasien yang akan dirondekan Ibu Siska. Maka dari itu, tolong kalian untuk mengkaji lebih lanjut pasien Ibu Siska. Baik, Bu. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi sus. Perkenalkan, saya perawat Nevi dan ini rekan saya, perawat Putri yang akan merawat Ibu pagi ini. Bagaimana Ibu kabarnya? Nggak ada perubahan, Sus. Dadanya masih sakit. Terus juga susah tidur, mual juga. Makan kemarin dikasih juga nggak mau dimakan. Oh begitu ya Bu. Baik, di sini kami akan melakukan pengkajian pada Ibu Siska untuk mengetahui apa masalah yang ada pada Ibu Siska. Kalau Ibu bersedia, Iya sus, saya bersedia. Setelah mendapatkan data yang dirasa cukup, kemudian perawat 1 dan perawat 2 melaporkan hasil pengkajiannya kepada perawat profesional. Ibu, pengkajian kepada Ibu Siska sudah kami lakukan. Oh, bagaimana hasilnya? Jadi dari hasil pengkajian yang kami lakukan, ternyata Ibu Siska mengalami sulit tidur, sesak nafas, mual, terus cemas akan penyakitnya, efusi pleura, serta kekurangan nutrisi, Bu. Oh, kalau begitu nanti kita akan melakukan validasi langsung ke pasiennya ya. Baik, Bu. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Besok ketemu lagi untuk melakukan visit. Ya, terima kasih, Sus. Keesokan harinya pukul 7.30 pagi di ruang sedap malam saat konferensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman sejawat. Di pagi hari ini kita akan melaksanakan ronde keperawatan yang sebagaimana yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Langsung saja dibacakan data pasien Nyonya Siska. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pasien ronde keperawatan kita kali ini Ibu Siska dengan usia 50 tahun, terdiagnosa kanker paru stadium 2. Ibu Siska ini sudah melakukan kemoterapi dan menjalani WSI. Pasien juga tadi mengeluhkan sesak di dada dan mual. Lalu pasien juga mengalami efusi pleura. Serta Ibu Siska ini membatasi makanan dan minumannya karena merasa tidak nyaman. Masalah keperawatan yang perlu dipertimbangkan adalah kelebihan volume cairan sekaligus kekurangan volume cairan, di mana tanda adanya kelebihan volume cairan dari adanya efusi pleura dan
ansites. Dan tanda kekurangan volume cairan dan dehidrasi adalah tekanan darahnya 110/80. Terus natriumnya rendah, albumin juga rendah. Terus juga Ibu Siska ini minumnya kurang. Dan terdapat masalah nutrisi yang kurang dari kebutuhan tubuh. Ibu Siska juga mengalami sindrom anoreksia kakepsia. Apa ada yang ingin ditambahkan? Saya ingin menambahkan sedikit Bu dari hasil pengkajian BMI pasien 14,3. Tekanan darahnya tadi sudah disebutkan oleh perawat Nesi. Pernapasannya 13, natriumnya 100, albuminnya 2,8. Sekarang pasien terpasang cairan infus NaCl 0,9%. Dari suhunya bagaimana? Suhunya 38 derajat. Kami ingin memberi intervensi dengan diureptik untuk mengurangi penumpukan cairan di rongga pleura. Namun dikhawatirkan dehidrasi klien semakin parah. Untuk masalah nutrisi, ahli gizi sudah memberikan UKTP tinggi karbohidrat, tinggi protein. Kira-kira apa ada yang ingin ditambahkan lagi? Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditambahkan lagi, langsung saja kita menuju ruangan pasien untuk memvalidasi data. Ini Siska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Nesiska. Gimana keadaannya pagi hari ini? Pagi ini saya masih merasakan sesak di dada dan sus. Baik Ibu, saya periksa dulu ya. Maaf ya Ibu, saya periksa dulu. Tarik nafas Ibu. Ya. Baik, memang benar dari pemeriksaan hasil kemarin, Ibu terdapat efusi pleura dan asites ya Ibu. Ada keluhan lain yang Ibu rasakan? Ini sus, ibu saya sudah beberapa hari tidak mau makan dan minum. Baiklah Bu, laporan kami terima. Untuk kelanjutannya nanti akan saya informasikan. Saya permisi dulu ya, selamat pagi. Terima kasih ya sus. Terima kasih sus. Setelah melakukan validasi data di ruang pasien, tim ronda keperawatan akan melanjutkan ke tahap diskusi, rekomendasi, dan kesimpulan di nurse station. Baik, tadi kita sudah sama-sama mengetahui keadaan pasien tersebut. Bagaimana sebaiknya, ada yang punya usul tambahan selain yang telah diungkapkan tadi? Untuk solusi gizinya bagaimana? Menurut saya, Nyonya Siska bisa diberikan asupan TKTP ya. Terus bisa diberikan lebih banyak lagi asupan sayur dan buah segarnya. Mungkin ada tambahan dari farmasi. Untuk nutrisi, farmasi menambahkan mengkonsumsi megastrol acetat untuk menambah nafsu makan. Baiklah, untuk masalah cairan bagaimana? Kira-kira kekurangan volume cairan dahulu atau kelebihan volume cairan dulu yang harus diatasi? Baik, dari hasil lab terdapat albumin yang rendah. Sepertinya kita harus memberi asupan albumin untuk mengurangi edema di perutnya. Sementara itu kita tetap menggunakan cairan NaCl ya. Ya, saya setuju sama dokter. Mungkin untuk jenis asupan albuminnya bisa diberikan kapsul atau infus. Ya, berarti asupan albuminnya ini untuk menarik cairan dari extravaskuler ke dalam cairan ya. Jadi kita bisa tetap memberikan terapi intravena SAL tanpa khawatir pertambahan edema. Baik, mungkin tambahan dari saya. Setelah natrium pasien kembali normal, bisa diberikan diuretik untuk mengatasi efusi pleura jika masih ada. Bagaimana dok? Baik, tadi RR-nya meningkat ya, berikan oksigen bila saturasinya kurang dari 95 ya. Oke, baiklah, kira-kira apakah ada tambahan lain? Untuk albuminnya berikan saja transfusi darah agar lebih cepat. Baik, ada lagi? Tidak ada. Baiklah, sesuai hasil ronde kita hari ini, saya akan menyimpulkan. Intervensi yang didapatkan pada Nyonya Siska adalah pemberian TKTP yang lebih banyak makan sayur dan buah segar, dan megasterol asetat untuk nutrisi. Untuk masalah cairan akan diberikan transfusi albumin dan terapi cairan NaCl bersamaan. Jika kadar natrium telah normal, dapat diberikan diuretik jika efusi pleura masih ada. Kemudian diberikan terapi oksigen pada pasien, terutama jika saturasi oksigennya kurang dari 95%. Apakah ada yang ingin menambahkan kesimpulan? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, kita tutup saja ronde keperawatan hari ini. Terima kasih kepada Dr. Sally.
kepada ahli gizi Nadila, kepada farmasi Rediva, dan rekan perawat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.